Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke, kemarin kita bahas JT seri S5. Kali ini ada JT lagi yang serinya S8. Menurut saya sih JT S8 ini saat ini ya yang paling mahal dibanding seri-seri speaker JT yang lainnya. Oke, mungkin bagi teman-teman sudah banyak yang melihat review tentang speaker ini, banyak yang sudah upload ya. Mungkin kita agak terlambat, tapi nggak masalah karena setiap penilaian itu berbeda-beda. Mungkin ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman juga. Dan kalau kita lihat dari boxnya, ini terlihat lebih mewah, lebih berbobot juga dibanding speaker JT pada umumnya ya. Dan jargon utamanya ini seperti biasa, garansinya 2 tahun, IPX6, waterproofnya sudah lumayan, 200 jam baterai life-nya. Tapi jangan disalahartikan, 200 jam itu bukan playtime-nya. Seperti yang tertulis ini standby time-nya bisa sampai 200 jam. Dan juga ini ada logo deep bass-nya. Sudah pasti ada subwoofer-nya ya. Oke, kalau kita lihat dari gambar depan ini agak sedikit mirip dengan speaker Anker apa ya, kalau nggak salah Anker. Dan kalau kita pantau lagi di sisi belakang, ini spesifikasi lebih lengkapnya. Wattnya sendiri 30 watt, peak powernya itu 40 watt ya, baterainya tuh 5000 mAh. Bisa dibilang ini standar saja, tidak begitu wah gitu kan. Ukuran drivernya 75 mm, 360 derajat, jadi bisa dari belakang, dari depan itu sama saja, kedengarannya cukup enak ya. Tipe C, chargingnya 15 jam playtime-nya, dan juga mendukung Bluetooth-nya 5.0, TWS teknologi, aux cable, dan juga TF card. Oke, gak usah berlama-lama, langsung unbox saja. Oh ya, harganya sendiri ini masih di atas 700-an ya. Untuk harga terupdate-nya kita cantumkan di kolom link deskripsi. Jadi di kolom link lagi, di kolom link deskripsi. Oke deh, agak belibet, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, ada tulisan JT-nya lagi. Ini masih ada kardus tebalnya juga. Oke, langsung saja. Ini cukup banyak memakan kardus. Ini gede banget, tapi biasanya isinya cuman kabel. Nah, ini kabel aux, kualitasnya bagus juga. Ada kabel penggunaan, kabel lagi, buku manual, satu lagi pasti buku lagi. Tipe C untuk chargingnya. Nah, ini kita lihat ya, panjangnya sudah cukup panjang dan tebal sekali, bagus tebal ya. Oke, singkirkan saja. Nah, inilah dia. Wow, sip. Terlihat ya teman-teman, kalau ini depannya bukan metal, ini dari mesh kayak nilon gitu. Ini bagian belakang, bagian depan ini. Nah, ada tulisan JT-nya. Yes. Dan bobotnya mirip-mirip dengan Eagle Elite XL, cuman agak sedikit lebih ringan karena memang dimensinya juga sedikit lebih kecil. Pegangannya enak ya, tidak ringkih, dan juga dipegang itu nyaman. Oke, di bagian atasnya ini ada tombol-tombol, ada tombol powernya, memang tidak begitu terlihat. Tombol minus, play dan pause. Ini ada tombol plus ya sepertinya ya, tidak begitu jelas sih lambangnya. Dan juga ini ada tombol mode, ini ada lubang, ini mic biasanya. Oke, di bagian bawah, nggak kalah cantik ya. Jadi tidak hanya polos, dibikin garis-garis seperti ini, dan juga warnanya dibikin gloss. Oke, di sini ada rubbernya, ini sangat bagus juga, tebal ya, tidak tipis. Dan juga bagian belakang ada inputnya, cukup tebal karena IPX6 sudah pasti ya. Oke, agak susah juga nih dibuka. Nah, terlihat ya, di sini ada port untuk ngecasnya, ada port untuk micro SD dan juga aux. Oke, tidak ada USB ya. Di belakangnya ini terlihat ya, ini ada 2 buah buletan, memang tidak begitu jelas di kamera, cuma secara langsung ini terlihat. Ini kalau tidak salah sih mungkin pasif radiator, dan juga di depan ini sudah pasti drivernya ada 2 buah juga. Oke lah, kalau untuk build quality saya rasa ini paling bagus di antara produk JT lainnya, paling solid, paling berat, ya paling mahal juga. Saya langsung nyalakan saja. Oke, ciri khas JT ada suara air-airnya.
Dan ini tidak ada LED-an, jadi polos saja. Saya langsung nyalakan HP saya. Sudah terbaca JTS8. Oke, saya tekankan ya kalau untuk lagu-lagu, dan mohon maaf buat teman-teman semua yang sekali lagi sering komentar, kok lagunya itu tuh aja, kok lagunya ke barat-baratan, atau lagunya kok bukan Indonesia banget, dangdut kek. Ya bukannya kita nggak mau, karena memang rata-rata lagu-lagu seperti itu, apalagi lagu Indonesia itu kebanyakan copyright semua. Jadi saya di sini cari amannya aja ya. Jadi mohon dimaklumi kalau lagunya itu aja. Gitu ya kalau untuk suaranya. Dan menurut saya pribadi sudah sangat menggema ya untuk ruangan yang sekedar di ruangan kamar atau ruang tamu sudah cukup menurut saya. Bassnya itu wow deep banget ya untuk harga 700 ya, memang agak sedikit mahal bagi kantong-kantong teman yang mahasiswa masih sekolah ya atau sejenisnya, tapi sesuai dengan apa yang ditawarkan dari harganya. Menurut saya sih bukan hanya sesuai, tapi memang melebihi dari apa yang ditawarkan gitu kan. Ekspektasi saya sih mungkin agak di bawahnya ini suaranya, tapi menurut saya ini sudah cukup membuat saya terkejut gitu kan, karena bukan hanya bassnya saja yang deep, vokalnya maju jelas gitu kan, treble-nya pas, tidak menusuk gitu kan. Oke deh, di sini saya akan coba sedikit bandingkan saja ya. Kalau tidak dibanding-bandingkan itu tidak enak rasanya. Di sini ada Eagle Tera 3 Plus ya. Kalau teman-teman lihat ya, memang kalau untuk harga masih lebih mahal JT, ukuran juga masih sedikit lebih besar JT. Kenapa kita bandingkan yang ini? Karena punyanya yang ini doang gitu kan, sedangkan yang XL-nya saya udah nggak ada. Lagi pula kalau untuk yang XL itu memang sedikit lebih ngebas lagi yang XL gitu kan, karena memang ukuran juga lebih besar gitu. Jadi saya akan coba sandingkan aja untuk yang JT ini melawan Tera 3. Tell me why. Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk sedikit sampel kualitas audio dari masing-masing speaker ini. Oke, baik. Langsung ke kesimpulan. Di sini saya tidak bisa membedakan mana pemenang dan mana yang kalah ya, karena semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, di samping harganya. Karena kalau harga jelas sedikit lebih murah yang Eagle gitu kan. Kalau untuk suara ya tadi itu saya bilang ada minus dan juga ada plusnya. Plusnya dari Eagle itu bassnya menurut saya sih sedikit lebih deep, cuman ya kalau untuk volume maksimal memang kalau dipaksakan ya pasti agak berkurang gitu, karena pernah saya coba di volume maksimal juga bassnya itu agak sedikit turun, dan juga karena kalau terlalu deep di outdoor itu agak sedikit hilang bassnya gitu. Sedangkan kalau yang JT ini saya rasa lebih cocok, lebih pas buat outdoor gitu kan, karena karakteristik bassnya itu yang upper gitu kan. Jadi lebih apa ya, kalau upper itu kayak ditendangnya itu kerasa gitu kan. Jadi kalau untuk outdoor dia lebih kerasa, lebih ngebass gitu kan dibanding yang di indoor gitu kan. Dan kalau untuk suara vokal, saya sendiri sih jujur lebih seneng yang Eagle, bukan berarti yang JT ini lebih jelek, karena memang vokalnya juga gimana ya, kalau yang JT itu sudah cukup jelas, hanya saja yang Eagle itu lebih smooth, lebih adem gitu suara vokalnya. Dan kalau untuk treble-nya saya rasa sih kurang lebih dua-duanya sama-sama jelas, sama-sama bagus, jadi 11-12 lah kurang lebih. Jadi ya itu saja review singkat dari saya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.